pembelajaran kita pada hari ini semuanya mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka dari itu Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Ya, silakan. Mari teman-teman melakukan pelajaran hari ini kami berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir semua? Apakah semua hadir? Tidak. Ya. Biar lebih jelas, kita dulu satu persatu. Abdi Maulana, Wandi, Widya. Ya. Aku harap semuanya dalam keadaan konsentrasi. Jangan sampai ada dalam proses pembelajaran yang tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Sekarang Ibu minta silakan cek mejanya, kerapiannya, bajunya, apakah semua. Khusus yang putra, Ibu minta semuanya berdiri. Yang putra. Semua sudah rapi? Kalau sudah rapi, silakan kembali ke tempat kita kasih ampun untuk Kang Putra yang pada hari ini luar biasa dalam keadaan rapi. Semoga kedepannya mungkin ini adalah tanda-tanda akan menjadi anggota dewan. Amin. Kita tahu kedepannya. Nah, untuk itu biar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, silakan buku tulisnya siapa? Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Rafael? Repan? Sudah siap semuanya? Ya, kalau belum siap disiapkan. Ya, karena Ibu pengennya adalah dalam proses pembelajaran ini kita dalam keadaan kondisi fit. Ya, nggak ada buku yang ketinggalan di rumah, nggak ada istilah momen yang hilang. Ya, karena Ibu sering dapat laporan kalau di kelas ini banyak sekali hilang. Ya, semuanya siap? Ya, Bu. Dan Ibu minta semuanya diharapkan berdiri. Silakan semuanya berdiri. Dari lagu Garuda Pancasila ini, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ada enggak? Ada enggak? Apa? Apa bisa? Ketika kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, apa yang dipikir benak kita? Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Ya, silakan. Menjadikan pribadi bangsa Indonesia. Ya, dan menjadikan pribadi bangsa Indonesia lebih baik. Nah, kalau kita mendengarkan lagu tersebut, kita asik apus buat diri. Kasih apus. Kalau kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila, kita membayangkan pada tahun 1924. Apa yang kita bayangkan pada waktu menjadi pelabuhan, di mana para pejuang dengan luar biasanya memberikan sumbangsi lewat pemikiran, lewat jiwa dan raganya, sehingga kita pada hari ini bisa menikmati yang namanya kemerdekaan. Lahirlah Garuda Pancasila. Semangat semuanya. Semuanya
Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, ada yang tahu nggak materi itu? Masih ingat nggak materinya? Silakan, yang masih ingat siapa? Ya, Putri, silakan. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ya, mewujudkan Pancasila dalam sosial. Ya, dalam bidang sosial apa yang kita dapatkan nilai-nilainya? Yang pertama, negara kita berkenal dengan adanya berkembang. Terus apa lagi? Adanya toleransi. Nah, kita lihat di dalam pulau kita ini, kita memiliki suku agama yang berbeda. Nah, di dalam suku agama yang berbeda ini menunjukkan bahwa di dalam kelas ini kita telah menunjukkan tingkat toleransi yang luar biasa. Saling menghargai satu sama lain. Dalam bidang ekonomi, di mana kita mengenal yang namanya sistem koperasi. Apa sistem koperasi? Apa sistem koperasi? Silahkan lihat di buku paketnya. Dalam bidang ekonomi. Apa dalam bidang ekonomi? Ya, Aidit. Koperasi sebagai tokoh buruh keekonomian berdasarkan pada Pancasila. Bisa juga. Jadi dalam bidang koperasi ini adalah adanya asas kekeluargaan. Nah, itu yang diutamakan. Nah, sekarang kita lihat di depan layar kalian. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama dapat menghargai makna adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara kreatif, inovatif. Tahu inovatif nggak? Inovatif itu kita selalu menemukan hal-hal yang baru. Itu inovatif. Penuh tanggung jawab, rasa cinta tanah air dan rasa bersyukur. Ya. Yang kedua, siswa mampu menelaah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah mengamati video tadi dan PPT, diharapkan siswa mampu menganalisis makna adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, nah ini sesi yang terakhir nanti. Menyajikan hasil telaah makna adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan lengkap. Ini yang sesi terakhir nantinya saat ending pada diskusi kelompok kita. Ya, jelas? Nah, sekarang perhatikan yang ada di depan kalian. Dengarkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas nggak suaranya? Jelas? Nah, nanti ketika kalian sudah mendengarkan video tersebut, nah sekarang itu sampaikan ke materinya. Ya. Perhatikan materi kita pada hari ini. Apa materi kita pada hari ini? Ya, makna adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang kita lihat adanya sesuai dengan Nah, kira-kira apa pernyataannya? Itu yang pertama, pernyataan kemerdekaan sebagai semua hak bangsa. Jadi semua bangsa itu berhak untuk merdeka. Kenapa? Kemerdekaan merupakan hak sebuah bangsa yang bersifat universal. Apa itu universal? Ibarat bola. Universal. Apa?
sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Kenapa bisa seperti itu? Penjajahan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kita lihat pada tahun 1000, kita lihat kembali lagi ke sejarah. Ingat 1908 apa yang terjadi dengan bangsa kita? Apa kira terjadi pada bangsa kita? Masih ingat ya? Mengalami yang namanya penjajahan, penindasan. Apa lagi? Masih ingat? Kerja paksa. Nah itu yang dialami bangsa kita pada tahun sebelum tahun 1908. Itu yang kita alami ketika negara kita belum menuju namanya kemerdekaan. Jangan sampai itu terulang kembali. Dan hari ini bagaimana kita sebagai kader menikmati kemerdekaan itu. Nah sekarang kita lanjut. Akhirnya yang berikutnya. Pada alinea pertama juga mengandung nilai subjektif. Mengandung nilai subjektif. Apa nilai subjektif? Dan aspirasi bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah. Kita tidak mau yang namanya negara kita terjajah. Jangan sampai itu terulang kembali pada masa sebelumnya yang tahun 1900, di mana masyarakat kita begitu luar biasa dalam memperjuangkan negara kita. Kalau kita lihat sejarahnya pada masa zaman Belanda, pada masa zaman Jepang, penyiksaan yang luar biasa. Dan hari ini kita sebagai generasi penerusnya menikmati hasil jeripayah para pendiri bangsa. Nah, untuk itu kita lanjut materi berikutnya. Nah, negara kita hadir ini karena adanya persatuan dari suku, dari ras, agama, dan antar golongan. Ya, adanya persatuan para pendiri negara dalam meraih kemerdekaan. Nah, kita lanjut berdaulat. Apa berdaulat? Berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu berdaulat. Ya. Terus yang selanjutnya makmur. Apa makmur? Makmur itu istilahnya sejahtera. Itu makmur. Itu yang diharapkan dari pada alinea kedua. Kita lanjut pada alinea ketiga. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Yang pertama apa? Pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini sudah kita di sini dalam alinea ketiga. Ya, yang kedua menunjukkan sisi religius bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki sebuah keyakinan. Apa keyakinan? Agama. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada berapa agama yang diakui? Lanjut, penguat terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, kemerdekaan yang kita dapat bukan semata hasil dari payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas berkat rahmat Tuhan. Nah, ya. Alinea keempat. Nah, silakan perhatikan. Jelas belum? Jelas tidak? Ya. Pada alinea keempat, ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat prinsip. Yang pertama, tujuan. Apa tujuan negara kita yang diberikan oleh pemerintah negara? Apa tujuan negara kita? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa lagi? Melaksanakan perdamaian dunia. Apa lagi? Memajukan kesejahteraan umum. Nah, yang selanjutnya ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Apa bentuk negara kita? Yaitu republik yang berdaulat dan rakyat.
Yang selanjutnya terakhir adalah dasar negara kita. Ini adalah pada prinsip pada alinea keempat. Nah, pada selanjutnya di sini dari alinea 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian buat pertanyaan. Cari pertanyaan. Konsepnya menggunakan 5W plus 1A. Silakan. Konsepnya minimal 1 orang 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan boleh. 1 orang 1 pertanyaan boleh. Ada 1, 2, 3, dan 4. Simpan pertanyaan dulu. Nanti setelah itu apa? Nah, setelah membuat pertanyaan, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk mencari pertanyaan. Sudah? Sabini, sudah? Ya, Bu. Ya, tunggu yang lain. Kalau sudah semuanya, sekarang lihat di buku paketnya untuk mencari sumber jawaban pertanyaan yang kalian buat. Ada di halaman berapa? Itu bisa kalian cari di situ. Buka halaman 32 sampai halaman materi kita sampai halaman 39. Silakan kalian cari informasi di situ untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kalian ajukan atau kalian buat. Silakan cari. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Tadi kalian sudah mendengarkan video. Nah, masih ingat videonya tadi? Ingat tak? Masih ingat tak? Masih ingat? Ingat? Nah, kalau masih ingat, kira-kira dari video tersebut hal-hal apa saja yang bisa kalian dari alinea 1, 2, 3, dan 4. Silakan dicari. Nah, silakan. Alinea 1 itu hal-hal apa saja yang bisa kalian catat terkait alinea pertama, alinea 2. Hal-hal apa saja yang bisa kalian cari informasinya pada alinea 2 tersebut. Alinea ketiga. Nah, hal-hal apa saja yang tertuju dari alinea ketiga tersebut? Paham belum? Jelas belum? Masih bingung? Alinea ke-1 itu apa bunyinya? Nah, bunyinya kira-kira apa yang terlihat dalam alinea 1 itu? Gimana Laura? Bingung? Alinea kedua, dalam teks tersebut, dalam pembacaan tadi, kira-kira apa yang tersirat dalam alinea tersebut? Belum paham? Jelas? Anggun? Ya, silakan. Hal-hal yang penting yang kita ambil dari alinea pertama adalah terkait dengan memperjuangkan kemerdekaan. Silakan yang lain. Silakan diskusikan. Cari. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Sudah ketemu? Sudah. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, karena kelompok sudah dibagikan, ya. Sekarang ada lembar kerja peserta didik atau dikenal dengan LKPD. Ini yang menjadi tugas kalian. Ini kalian sudah mendapatkan tadi terkait informasinya. Terus kalian sudah membuat pertanyaan, mencari jawabannya. Sekarang tugasnya adalah terkait dengan lembar kerja. Lembar kerja adalah terkait dengan LKPD. Pada tugas kelompok yang pada saat ini. Nah, silakan perhatikan tugas kelompoknya.
Andre, Abdi Mauna bantu temannya untuk menyelesaikan terkait dengan makna alinea pertama. Terus upaya apa yang bisa dilakukan sebagai seorang pelajar? Nah, untuk mendapatkan itu tersebut dari mana? Nah, lihat tugas kalian ada yang berapa? Nah, ada yang pertama cari makna di sini. Tadi kan sudah membuat pertanyaannya. Ya, jawaban. Yang pertama, kira-kira apa? Yang pertama, harus menghargai pendapat teman. Yang kedua, nah ketika mau bertanya, misalnya mau bertanya ke kelompok lain, maka ajukan tangan, sebutkan nama dan kelompok dari mana, kelompok mana, jelas belum? Ya. Ajukan tangan dan sebutkan nama. Ya. Setelah itu apa lagi? Nah, seperti yang disampaikan pada diskusi sebelumnya, minimal dalam satu kelompok ada 3 yang bertanya, yang menanggapi dan menjawab. Sudah kita mulai? Ya. Ingat, dalam menyampaikan pertanyaan harus dengan kata sopan. Tidak boleh menyakitkan hati kawan. Kita mulai dari kelompok yang mana yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Siap? Ya. Ya. Sekarang kita mulai. Ibu minta kepada kelompok 1 silakan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan berdiri. Yang memaparkan atau mempresentasikan itu berdiri. Nah, untuk kelompok lain yang ingin bertanya, ajukan tangan. Sebutkan nama. Terus dengan bahasa yang sopan. Silakan. Dengan suara yang jelas agar teman-temannya bisa mendengar presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Kami Assalamualaikum dulu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makna dari alinea pertama. Makna dari alinea pertama adalah kita harus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, karena jika tidak diperjuangkan, penjajahan akan memperlakukan manusia secara diskriminatif dan manusia akan diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Maka dari itu, kita harus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, upaya Upaya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar, yaitu
Kita harus menaati peraturan yang berlaku di sekolah dan melakukan tugas dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nah, silakan Ibu kasih kesempatan. Ingat, kita ambil 3 dari setiap kelompok. Kalau ini dapat 2 poin. Ya, silakan sebutkan nama dari kelompok mana. Ya. Saya Putri, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya tentang alinea pertama juga mengandung subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Gimana Putri? Apakah puas dengan jawaban kelompok 1? saya sangat puas dengan jawaban yang dikatakan oleh Anggun dari kelompok 1. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok mana lagi yang ingin bertanya pada kelompok 1? Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Laura Putri. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Mengapa penjajah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Alinea berapa? Ayat pertama. Mengapa? Ulang lagi. Mengapa penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Mengapa penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Bisa dibantu oleh Debbie atau yang lainnya. Silakan. Ya, langsung. Karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Karena penjajahan tidak Memiliki merasa tidak memiliki derajat yang sama. derajat yang sama. Bagaimana kelompok lain? Betul? Ya. Tepuk tangan. Ya. Silakan kita lanjut ke kelompok lain lagi ya. Ya, karena waktu kita terbatas. Ya. Ibu minta kasih aplaus dulu kepada kelompok. Lanjut kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melja Putri dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Makna Undang-Undang Alinea ketiga yaitu Indonesia telah bersyukur kini telah menjalani kehidupan yang bebas tanpa adanya penjajahan. Karena semua ini berkat perjuangan dan rahmat dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Upaya yang dapat dilakukan bagi seorang pelajar yaitu mengenang jasa pahlawan yang telah berusaha memperjuangkan kemerdekaan dan selalu mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Itu yang disampaikan oleh kelompok 3. Silakan yang ingin bertanya, silakan kelompok. Ya, kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimanakah upaya bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri? Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Septi dari kelompok 4. Karena niat yang luhur ini menjadi pendorongan bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Gimana kelompok 4? Ya. Ya, kita kasih aplaus kepada kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 4. Ya. Kelompok 4 silakan. Terakhir nanti kelompok 5.
dahulu, perkenalkan nama saya Revan Rohim, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan alinea keempat. Negara Indonesia memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat ini juga membuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintah yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar diisi yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Upayanya apa? Upaya yang dapat dilakukan sebagai pelajar adalah berpartisipasi dalam mewujudkan tekad dengan menerapkan pokok-pokok pikiran dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, kita kasih apa? Kelompok 4, silakan. Saya Alin Permata 5 dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Apakah tujuan yang ingin diwujudkan tersebut? Nah, apa tujuan yang ingin diwujudkan dari pada alinea keempat tersebut? Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Negara Indonesia dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, mana kelompok 1? Puas? Puas. Ya, kita kasih. Kelompok terakhir. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Ya. Apa yang dimaksud dari Undang-Undang Dasar? Nah, apa yang mesti Undang-Undang Dasar? Ayat 4. Ya, alinea keempat tapi yang kedua. Ya. Kalau boleh Bu, gimana? Sampai kita kasih kesempatan kepada kelompok 4. Kalau kelompok 4 nggak bisa, maka akan kesempatan kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dari Undang-Undang Coba kelompok 1 dan kelompok 2 gunakan dulu. Tapi nggak butuh ya. Saya akan menjawab. Siap, Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai dan negara hukum. Tahu dasar Bu. Nah, dari sini, dari materi kita pada siang ini, yaitu minta 2 orang, 1 orang putri, 1 orang putra yang akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan. 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 Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1, apa maknanya? Alinea 2, apa maknanya? Ya, silakan. Tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada lagi? Apa
perhatian pada bangsa Indonesia. Ada sebuah titik di mana Indonesia mengakui adanya kedaulatan. Lagi, merdeka, bersatu, adil dan makmur. Itu yang terkandung dalam makna adanya kedaulatan. Yang ketiga, apa? Pengakuan kita bahwa negara kita merdeka itu berkat rahmat Tuhan. Jadi bukan hanya dari para pejuang, tapi karena nilai-nilai yang tinggi, yaitu nilai keyakinan kita terhadap Tuhan. Jadi ada dua, atas perjuangan para pendiri negara dan keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat apa? Alinea keempat. Ya, dalam alinea keempat adalah tujuan negara. Apa tujuan negara kita? Ya, itu adalah termuat dalam alinea keempat. Sekarang ibu minta refleksi pembelajaran kita pada siang ini. Ini kertas sudah ibu siapkan. Silakan ditulis di kertas lembar atau boleh selesai, boleh langsung menyampaikan secara lisan pelajaran yang telah kita laksanakan pada siang ini. Silakan, ada yang bisa menyampaikan? Untuk apa yang kita mulai dari pembelajaran ini? Menghargai pendapat teman. Apa lagi? Adil, apa lagi? Jujuran. Berkomunikasi. Apa lagi? Tidak membeda-bedakan teman. Sertifikasi kasih ampun untuk semua kelompok 1 sampai kelompok 5. Waktunya